Hmm. Ini dari teman-teman yang ikut live TikTok nih. Waktu di pengadilan, Tom praktekin makan gula. Ya kan? Tanya nih, seret nggak habis itu Tom? Duh. Seret banget. Jujur. Seret banget. Habis, Apa? makannya banyak sekali. Iya, 1 sendok makan tuh. Ini saya sambil liatin pertanyaan-pertanyaan ya. Ini saya liatin HP ini karena pertanyaan dikumpulin di sini nih. Dan malamnya sakit gigi. Ya kan, mana pernah kita 1 sendok gula begitu kan? Itu dia. Nggak pernah kan, jadi malamnya wow sakit gigi akhirnya. Tapi ya habis kumur terus sikat gigi udah oke sih. Tapi ya itu supaya lebih ilustratif kan. Kalau nggak sidang membosankan banget kan. Ya. Tom ada lagi nih Tom. Berapa kali dalam satu hari mikirin Pak Anies? Mikirin lumayan. Indonesia dia sih, mikirin Indonesia. Lumayan. Ya. Saya mau ceritain juga sama teman-teman. Apa sih yang terjadi gitu kalau saya berkunjung ketemu Tom? Kalau kita berkunjung Tom, dia nggak akan cerita soal perkaranya, dia nggak akan cerita soal perdebatannya tentang sidang. Yang dibahas adalah bagaimana ekonomi global, bagaimana ekonomi Indonesia, apa-apa saja yang harus dikerjakan. Jadi kalau berkunjung menjenguk Tom itu seperti kita ketemu ngopi diskusi soal kebangsaan kita, soal masalah besar kita. Jadi buat teman-teman jangan membayangkan nih seperti sekedar mikirin 1 orang 2 orang, enggak. Ini sama sekali beda sekali teman-teman. Ya. Betul nggak Tom? Sangat benar. Dan ya mungkin udah kebiasaan ya Pak Anies, karena kita kan juga biasanya sibuk ngomongin itu ya, kita agak obsesi dengan negara. Jadi sekali lagi balik ke yang tadi saya bilang, kita berusaha sejauh mungkin hidup normal, ya kan? Jadi pola-pola normal, jangan perbolehkan diri, jangan membiarkan diri untuk berantakan. Jangan rubah pola hidup. Pokoknya tetap teratur. Ya seolah-olah yang berubah hanya tempat tinggal aja ya kan. Yang lainnya sejauh mungkin kita pertahankan. Tidak berubah. Apa yang menjadi topik diskusi, ya kan? Kebiasaan olahraga, membaca, menulis, semua itu ya memang udah pasti hobi tertentu tidak terjangkau. Ya misalnya saya kan suka musik. Tentunya nggak ada sarana untuk menikmati musik, ya kan? Jadi tadi Pak Anies tanya gitu pulang apa yang langsung ya musik yang paling hilang. Karena baru sadar juga kita kayak meremehkan ya. Kita selalu bawa HP dengan Spotify atau YouTube Music atau terus bawa headset atau ada speaker atau selalu ada musik di dalam tahanan itu sunyi. Nggak bisa ya. Sunyi, ya kan? Tom, ini ada yang komentar nih, saya baca dia di YouTube nih. Pak duduknya kok mepet, coba agak geser. Oh ya. Enggak, ini. Nah, kalau buat yang di YouTube kelihatannya seperti kita mepet. Kenapa? Karena kita ini bersamaan dengan live TikTok. Nah, yang live TikTok itu posisinya vertikal. Jadi kalau kita agak renggang bisa nggak masuk. setengah muka Pak Anies, setengah muka saya. Tolong buat teman-teman supaya dimaklumi. Jadi kita nih begini nih bukan soal mesra sama nggak mesra nih. Ini soal ruangnya pakainya portrait untuk TikTok. Terus ada juga Tom nih. Ada yang tanya nih. Sebentar. Ini soalnya banyak nih yang tanya Tom. Sebentar ya, saya liatin sebentar Tom. Apa yang diambilin nih, bentar. Tom. Apakah berencana menuliskan pengalaman di penjara dan di persidangan untuk jadi buku? Tekanan banyak sekali. Termasuk dari istri. Siska juga, ini harus nulis. Apalagi saya penulis kan. Jadi memang rasanya wajib ya.
Dan hidup dalam tahanan atau dalam lapas itu kan tidak dialami banyak orang ya, dan mungkin saya bisa sharing ya perspektif. Ya, dan barangkali Tom itu bisa menceritakan ini, Tom. Itu menulisnya juga dengan kepala tegak, Tom. Right. Oke, kepala tegak. Kenapa? Hakim aja bilang nggak ada mansreanya. Hakimnya bilang nggak ada mansrea. Kira niat jahat. Jadi dan di pengadilan pun semuanya menyaksikan ada banyak masalah. Bahkan tokoh-tokoh anti korupsi, bahkan penyidik-penyidik KPK, mantan penyidik KPK itu bikin podcast membahas kekeliruan Right. putusan. Jadi kalau nanti Tom menuliskan soal pengalaman ditahan, itu tidak perlu apologetik tentang mengapa ditahannya. Kenapa? Dunia udah tahu. Bahkan Tom satu-satunya yang dapat abolisi. Jadi saya juga mau dorong nih Tom perlunya nulis. Thank you. Ya, mungkin saya bisa bawa perspektif yang unik ya, agak objektif mengenai hidup dalam penjara. Ya. Dan itu ya pasti ada penjahat yang beneran ya, yang memang melakukan tindak pidana. Tapi juga banyak yang hemat pribadi saya tidak bersalah ya, atau Tom, ya. perlakuannya tidak proporsional, ya. Jadi hanya perkara remeh-temeh kok dapat vonis penjara sampai 4 tahun, 7 tahun. Jadi ya karena saya emang enteng gitu ya terkait perkara diri saya jadi sangat perhatian ya, memperhatikan yang lain-lain. Mungkin ini tema tersendiri itu nanti kita berbahas. Terus ada lagi tanya nih, apa masih tetap ingin terjun di politik? Rasanya garis tangan saya ya, udah nasib dan terasa melalui panggilan. Itu suara dari hati, suara nurani emang ke arah situ ya, dan juga bahkan kembali ke momen ya saat-saat saya ditahan dan saat-saat saya di penjara, di rutan lapas, saat saya di persidangan. Perasaan saya tuh semua tahapan-tahapan karir saya mempersiapkan saya untuk ini. Seolah-olah semua pengalaman, semua tahapan karir itu mempersiapkan saya untuk ini. Untuk menghadapi situasi misalnya seperti ini. Dalam pekerjaan saya di bidang keuangan, ya, sebagai bankir ya, sebagai pengelola investasi, itu kan sangat banyak kontraknya tebal-tebal. Ya, jadi saya udah terbiasa baca kontrak ratusan halaman, ya kan, terus saya coret-coret, ya kan, ini kalimatnya nggak pas nih, ya kan. Terus kan saya mengerti sekurang-kurangnya yang namanya corporate law, ya, hukum korporasi, ya kan. Jadi saya agak ngerti hukum. Terus pernah di kabinet, ya kan, pernah